bola basket tuh gimana ya? Kalau nggak ada ring nggak asik gitu kan? Iya, makanya. Sekarang nggak ada tujuan ya gitu. Mau ngapain? Nggak bisa dong olahraga bola basket di rumah lagi pandemi gini. Nggak mungkin. Iya gitu kan? Cek, coba dicek bang. Cek. Oke, nggak usah teriak. Oke, bentar. 3, 2, 1. Halo teman-teman, kembali lagi dalam Bincang Inspiratif bersama saya Alex Satria. Nah, pada Bincang Inspiratif kali ini kita akan berbicara tentang olahraga. Lebih tepatnya apa? Yaitu bola basket. Otomatis hari ini saya sudah kedatangan seorang bintang tamu, narasumber yang expert di bidang bola basket. Langsung saja di sini ada pelatih yang menginspirasi saya juga nih ya dalam melihat bola basket atau mungkin kalau main kayaknya nggak bisa sih saya. Oke, langsung aja nih Bapak Heri, Bung Heri, biasa dipanggil Coach Heri. Halo. Dia tepuk tangan dong, luar biasa loh. Thank you. Coach Heri dari Warriors dan Zebaut mau datang ke channel kami nih ya. Iya. Oke, gimana kabar Bang Heri? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan sehat, baik ya. gitu kan. Oke. Meskipun kondisi pandemi begini kita harus tetap jaga kesehatan. Luar biasa, sangat memotivasi. Ada kata-kata pertamanya udah bisa memotivasi ya teman-teman ya. Oke, kita ngomongin bola basket nih Coach. Kira-kira sebelum mengenal lebih jauh gitu nih, kira-kira apa sih sejarahnya gimana? Terus kok kan ya kita biar kan kata pepatah bilang ya kalau misalkan nggak kenal maka tak sayang gitu. Nah kira-kira sejarahnya tuh gimana sih Coach? Bisa ada bola basket begitu tuh? Ya, thank you ya udah. Pertama terima kasih nih udah diundang ke sini. Luar biasa. Channel ini. Bicara soal sejarah ya, sejarah bola basket itu sebenarnya ditemukan di Amerika kan, oleh James Naismith. James Naismith ini juga guru dia, guru salah satu di sekolah di Amerika. Dia menciptakan olahraga. Pada saat itu dia bingung, dia harus menciptain permainan, disuruh menciptakan sebuah permainan, dia bingung mau bikin apa gitu ya. Tapi akhirnya dia ada satu ide, akhirnya dia ambil bola, satu bola dan satu keranjang sampah gitu. Oh, dari keranjang sampah. Dari keranjang sampah ya? Dulu. Justru dulu tuh cuman sekedar gimana caranya lempar bolanya masukin ke keranjang itu gitu. Oke. Sejarahnya gitu. Seiring berjalannya waktu, lalu berkembanglah olahraga itu di Amerika. Dan sampai akhirnya dipertandingkan gitu. Dipertandingkan di Amerika dan akhirnya jadi setelah dipertandingkan dibuatlah organisasinya, lembaganya yang menaungi olahraga ini sehingga olahraga ini menjadi lebih teratur dan profesional. Luar biasa sekali loh. Berarti dari hal yang sederhana malah menjadi hal yang bisa dibilang bisa dinikmati semua orang ya. Iya betul. Dan menjadi ya booming gitu ya. Zaman itu tahun berapa tuh kira-kira? Coach? Tahun 1951 kalau nggak salah. Oh, berarti era-era modern hitungannya ya berarti ya. Ya. Oh oke. Nah gini nih Coach, kalau ngomongin basket ya, kita kan pasti nggak lepas dengan teknik gitu ya. Ya saya juga kurang paham nih, makanya kita hari ini akan dijelaskan lebih dalam nih teman-teman oleh Coach Heri nih. Kira-kira teknik apa aja sih yang mungkin harus, ya ini saya masih awam nih, yang untuk pasti dikuasai gitu. Kira-kira apa tuh pertama-tama tuh Coach? Teknik dasar ya. Ya pasti orang main basket pertama diajarin teknik dasar. Semua olahraga pasti punya teknik dasar. Iya. Nah khusus di bola basket teknik dasarnya itu ada 9 atau 10 sebetulnya. Banyak ya? Banyak. Luar biasa loh. Lumayan banyak. Tapi tidak semua. Tapi kalau kita mau bermain secara dalam artian mau fokus dalam olahraga ini, kita harus bisa menguasai keseluruhannya. Namanya juga teknik dasar gitu ya. Tapi ada beberapa yang udahlah cuman sekedar aja. Itu it's okay, cuman mau shoot mungkin atau dribbling atau passing yang paling banyak orang ngerti gitu ya. Passing, dribbling, shooting. Passing, dribbling, shooting. Passing, dribbling, sama shooting bola gitu kan. Apa tuh? Kalau dribbling tuh apa tuh? Kalau dribbling ya, jadi bola basket ini bukan olahraga yang seperti rugby tahu ya. Bolanya dibawa lari dari satu titik ke titik yang lain gitu kan. Nah ini enggak, kalau bola basket ini kan kita tahu sendiri gimana caranya bola ini dimasukin ke dalam keranjang gitu. Di dalam keranjang siapa atau di dalam ringnya siapa? Di dalam ring kita atau ring lawan. Nah dalam permainan bola basket kita memasukkan bola ini ke ring lawan pastikan gitu. Nah dribbling adalah ketika bola ini ingin dimasukkan ke dalam ring
tentu kita dalam menguasai bola tentu ada yang menjaga, benar nggak? Betul. Ada yang merebut bola kita. Tidak semudah itu. Tidak semudah itulah gitu kan. Masukin bola ke dalam keranjang. Nah makanya kita perlu melewati lawan itu. Makanya kita perlu mendribling bola. Nah proses mendribling itu ya dribbling bola dipantul-pantulkan lah istilahnya gitu. Bola dipantul-pantulkan ke lantai. Lalu naik turun sehingga bola ini bisa kita bawa lari atau kita bisa bawa mendekati ring, itulah istilahnya. Oke, berarti itu harus dikuasai banget ya pertama kali dribbling itu. Ya, itu olahraga yang teknik dasar yang paling banget harus dikuasai pertama-tama adalah dribbling dalam permainan bola basket menurut saya. Oke. Tapi menurut banyak pelatih juga berbeda-beda kan filosofinya gitu. Oh, luar biasa sekali loh. Berarti itu dribbling. Terus ada lagi nggak nih coach? Kira-kira selain dribbling itu apa lagi? Nah, ada passing. Passing, apa itu passing? Passing itu mengoper ya, atau memberi umpan kepada teman. Sendiri, bukan kepada lawan. Istilahnya bahasa lainnya oper-oper gitu. Oper-oper, passing gua atau oper gua gitu kan kalau anak-anak kan. Passing aslinya tuh ya namanya. Nama aslinya passing, mengumpan gitu kan. Mengumpan kepada siapa? Kepada teman sendiri, bukan kepada lawan. Kalau mengumpan kepada lawan artinya turnover atau membuat kesalahan pada tim kita dan kita dirugikan gitu kan. Jadi passing itu memberikan umpan kepada teman sendiri. Nah, macam-macam passing ada banyak. Nah, di antaranya yang pertama itu chest pass, passing dari dada ke dada. Terus bounce pass, bola dipantulkan. Bounce ya. Bounce ya. Terus yang ketiga overhead pass, bola dilempar dari atas kepala atau di passing, dioper kepada teman yang dari atas kepala gitu. Terus ada lagi ketiga itu baseball pass. Baseball tuh kayak passing kayak pemain baseball, passing dari ini biasanya untuk umpan jauh gitu, untuk fast break, gerakan jauh. Satu tangan gitu ya, baseball. Kayak band baseball padahal yang dilempar bola basket. Itu cukup beberapa kali digunakan cukup efektif. Jadi menarik sekali nih kalau kita ngomongin teknik. Tapi gini nih masalahnya nih coach, kan kita kan sekarang lagi masa-masa pandemik gini ya coach. Yang saya tahu sih ya, yang saya sering lihat kalau main basket itu kan permainan kelompok nih. Iya nggak sih? Iya benar. Tapi masalahnya sekarang kalau lagi pandemik gini, ada nggak sih kayak mungkin 1-2 teknik gitu yang mungkin bisa teman-teman latih di rumah gitu tanpa harus bergerombol atau berkelompok gitu? Ada nggak gitu, coach? Menarik ya pertanyaannya. Lagi kondisi pandemi kayak gini. Menantang Ya pertanyaannya. memang olahraga bola basket tuh gimana ya? Kalau nggak ada ring nggak asik gitu kan? Iya. Sekarang nggak ada tujuan ya gitu. Mau ngapain? Ya gitu kan? Akhirnya orang ya nggak bisa dong olahraga bola basket di rumah lagi pandemi gini. Oh itu statement yang salah. Padahal kan tadi saya udah bilang di awal, permainan bola basket itu nggak hanya cuman memasukkan bola ke ring atau shooting, menembak ke ring untuk memasukkan bola, tapi ada dribbling, ada passing gitu ya. Nah dalam kondisi-kondisi pandemi kayak begini, kalau kita nggak punya ring, kita bisa pakai dribbling. Latihan dribbling di rumah. Ya kita perlu tahu juga latihan dribbling itu juga ada macam-macam. Dribbling tangan kanan, dribbling tangan kiri itu basic. Setinggi ankle, kalau saya sebutnya setinggi ankle, dribbling setinggi ankle yang kecil, setinggi lutut, setinggi shoulder, dribbling kanan kiri. Terus yang kedua crossover. Apa itu? Crossover tuh memindahkan bola ya, dari tangan kanan ke tangan kiri. Gitu. Ya tinggal pindahin kan? Iya. Tapi nggak boleh kayak gini coach. Coach, bro. Itu yang coach. Nggak boleh kayak gini bro. Ya. Kayak gini namanya kita cuman ya pegang-pegang kontrol bola, tapi harus dipantulin. Fungsinya apa? Crossover ya untuk melewati lawan gitu kan. Habis itu ada in and out, bolanya di in and out, between the leg, behind the back gitu. Yang basic-basic aja dulu. Crossover, in and out, between the leg, behind the back. Luar biasa. Gitu. Terus kalau misalkan ini nih dari tadi kan kita ngomongin ya masalah dribbling, passing, terus ini nggak sih coach ada kayak mungkin tips gimana mungkin caranya memasukkan bola ke dalam ring ya? Iya nggak sih? Ya, ada teknik khususnya nggak sih itu? Nah ini yang menarik nih. Saya mau bahas lebih dalam nih. Luar biasa, itu gimana tuh? Itu namanya teknik shooting ya kan? Shooting, memasukkan bola ke dalam keranjang. Bahasa Indonesianya menembak ya? Menembak. Luar biasa. Bukan menembak yang lain ya. Menembak bola. Memasukkan bola ke dalam ring ya kan. Itu ada nggak khususnya tuh? Ya ada caranya nembak shooting dalam permainan bola basket gitu kan. Nah, shooting itu juga ada macam-macam. Shooting medium shot. Medium itu artinya di dalam 3 point.
di dalam garis 3 point. Oh ya, area 3 point itu ya. Di dalam ya. Di dalam. Terus free throw tuh di garis tembakan bebas. Terus ada orang bilang under basket, di bawah ring. Persis di bawah ring. Yang terakhir 3 point. 3 point berarti artinya di luar garis 3 point gitu ya. Nah, ada lagi orang bisa bilang untuk lebih mudah memasukkan bolanya dengan layup shot gitu, dengan layup. Nah, saya nggak mau bahas terlalu jauh, melebar. Cuma mau bahas yang shooting tadi. Shooting, itu gimana tuh coach? Itu bisa dilatih di rumah nggak tuh coach? Nah, ini nih paling gampang banget dilatih di rumah gitu kan, lagi pandemi kayak gini. Ya cukup modal bola satu. Selain dribbling ya, shooting juga bisa dilatih di rumah. Oh, oke. Nah, ada caranya. Kalau saya menurut referensi yang saya dapat itu ada 4 cara, 4 step yang harus diketahui dalam teknik shooting. Yang pertama itu, jadi saya singkat aja ya, beef, bukan beef daging. Beef apa nih maksudnya? BEEF gitu ya. B pertama itu balance. Oh, balance, oke. Nanti saya praktekin ya. Baru nggak saya? Oke, balance. Balance. Oke. Yang kedua eyes, mata. Matanya. Sorry. Yang kedua tuh elbow. Elbownya harus berbentuk membuat sudut 90 derajat atau 45 derajat. Mana yang lebih nyaman gitu kan? Iya. Elbow. Yang kedua baru eyes. Pandangan harus ke ring. Gitu kan? Yang ketiga F yang word yang terakhir F itu adalah follow through. Jadi gerakan terusan daripada akibat yang dilakukan ketika kita mendorong bola. Kan ada gerakan terusan ya, nggak mungkin dong kita habis dorong bola terus kita umpetin gitu kan. Pasti kan nggak mungkin gitu kan. Atau tendang tarik lagi kan nggak mungkin. Kita tendang tarik lagi nggak enak. Pasti ada gerakan terusan yang nggak bisa kita stop. Nah gitu. Mau dipraktekin gak nih? Boleh praktekin ya. Jadi bentar, ini agak ribet ini teman-teman. Mic-nya harus dekat kali ya. Geser aja kali ya. Ya, boleh. Nah, dalam teknik shooting nih ya, dalam permainan bola basket itu, jadi saya udah bilang kan beef ya kan. Yang pertama adalah balance. Pertama tuh kaki kita harus balance dulu. Kaki harus selebar bahu nih. Kaki kita kanan dan kiri itu harus selebar bahu. Tunggu nih, nggak kedengeran lagi nanti. Ya, kaki kita harus selebar bahu. Lalu selain balance, beef dimaksud balance itu kaki selebar bahu. Yang kedua adalah kaki kita agak jinjit sedikit. Semacam kuda-kuda begitu ya? Iya, kayak kuda-kudanya harus strong. Oke. Nanti letoy, bolanya nggak nyampe ring. Jatuh orangnya. Nah, itu. Ya kan? Terus? Lalu habis jinjit, ujung kaki kita, misalkan kalau kita shoot pakai tangan kanan, berarti kaki kita nih, kaki kanan kita agak maju dikit, jangan jauh. Kalau ini lunges, enak kan posisi shoot kayak gini, deket aja, sehingga kita nyaman, dikit aja maju. Oke, ini balance. Udah balance belum nih? Kalau kayak gini nggak balance, enak shoot kayak gini. Kelebaran. Kalau kayak gini, nggak enak juga, terlalu dekat. Berarti agak selebar bahu, senyaman kita gitu. B yang pertama. Yang kedua elbow. Nah, elbownya itu harus gini ya. Elbownya itu harus, membentuk 90 derajat tadi ya. 90 derajat siku kita nih. Elbow ya kan? Yes. Atau 45 derajat juga boleh. Gitu kan. Nah, siku kita yang di ujung nih nggak boleh wide, nggak boleh lebar. Harus in shape atau artinya selaras, segaris dengan tubuh kita. Iya sih. Kalau lebih gampangnya kita samain aja sama kaki kanan kita gitu kan. Kalau kita masuk kaki kanan, sejajar dengan kaki kanan. Oke. Taruh ke atas, hop. Nah, ini apa tadi? Elbow. Kedua, bolanya nih harus ditaruh di dekat alis. Nah, ada orang yang tergantung dia nyaman. Kadang-kadang ada yang ditaruh di dagu, ada yang ditaruh di depan hidung, ada yang ditaruh di atas di atas alis. Kalau saya lebih saranin taruh di atas alis. Kenapa? Karena pandangan kita kering, nggak tertutup. Gitu. Ini lebih proporsional ya. Nah, ini nih step E yang kedua, eyes. Yang ketiga eyes ya. Eyes pandangannya harus ke ring. Jangan lihat bawah, jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Nah, terus katanya ini dulu saya awal-awal tahu gitu ya, itu nggak boleh lihat bola juga tuh. Nah, coach. Betul. Kita hanya ngintip aja bola, nggak usah. Artinya dalam satu kali pandangan ini kita bisa lihat bola, bisa lihat ringnya. Jangan fokus bola, terus tiba-tiba ringnya mana gitu kan. Jadi harus
dalam satu kali pandang bisa kelihatan bolanya. Intinya kayak pandang itu sejajar antara mata sama ring kali ya. Nah, bener banget. Bener ya. Oke. Bro juga jago. Kan belajar. Oke. Langsung pinter loh saya loh. Udah, sebentar langsung pinter. Langsung pinter loh. Boleh juga. Nah, apalagi teman-teman di rumah nih ya. Ya bisa dicoba kan? Ya. Bisa dicoba di rumah. Lalu setelah ditaruh di elbow, ini E yang ketiga tadi E ya, B, baru B E. Nah, ini udah 90% nih. Tinggal dari mana? Yang F, follow through. Nah, follow through-nya kayak gini. Setelah posisinya udah seperti ini, lalu kita kaki yang tadi udah balance tekuk sedikit sedikit aja. Untuk apa? Membantu dorongan bola ketika kita mau dorong bola. Oke. Lalu kita dorong bolanya ke depan. Ya, saya contohin di sini ya. Boleh. Oke, dorong, hop. Nah, pada saat kita dorong, hop. Ingat, kita harus rilis bolanya. Tangan kita seperti apa ya? Kalau saya istilahin ini moncongnya bebek gitu ya. Oke, Mas. Moncongnya bebek, mulutnya bebek gitu ya. Jangan begini. Jadi nutup lah ya. Nutup. Oke. Nah, biasanya kalau dia udah biasa ya, kalau dia rutin, dia kan tahu. Dia akan akhiri dengan telunjuk boleh. Atau dengan ketiga jarinya. Last touch ibaratnya. Dari shoot itu last touch-nya tuh adalah jari-jari kita. Nah, ini nih yang mengarah kayak aim gitu loh. Jadi sasaran kita kalau nembak gitu ya, kalau kita nembak kan ada aimnya kan, sasaran. Nah, ini nih salah satu sasaran yang untuk kita arahin bolanya gitu. Jadi kalau kita singkat, kita bagi jadi 3 step ya, lebih gampang ya. Iya, oke. Kalau saya bilang 1 berarti balance and elbow. Disatuin ya. Oke. 1 balance and elbow. 2 dorong bolanya. Lihat, elbownya udah benar kan? Dorong bolanya ke depan, hop. And 3 follow through. Oke ya, jadi kalau 1 balance and elbow. 2 push the ball. And eyes on the rim. Mata kering. Lalu follow through. Tahan. Ingat, follow through itu, di dalam follow through itu ada ini, apa namanya? Last touch-nya harus dapat. Gitu. Nah, cara latihan di rumahnya, tangan 1 dulu aja. Hop, dorong ke atas, lagi, terus, elbownya diperhatikan, dorong ke atas. Untung. Ya, hati-hati juga. Iya, hati-hati. Diperhatikan, biar nggak kena langit-langit ya kan. Bisa di depan atau di halaman di depan rumah ya. Kayak gini aja. Hop, dorong lagi, begitu seterusnya. Lalu coba 2 tangan, hop. Nah, 1, 2, 3 gitu. Kalau nggak ada space gimana? Dan sambil duduk nggak apa-apa. Bisa juga sambil duduk. Sambil duduk gitu kan. 1, 2 latihan tangan. Latihan tangan. Nah, akhirnya lama-lama kita jadi terbiasa. Ya. Teknik bisa shooting. karena terbiasa ya. Nah, luar biasa. Itu. Mungkin ada pertanyaan nggak sebelum saya jelasin lebih jauh lagi mungkin, atau udah cukup? mungkin yang di rumah nanti kalau misalkan mau tanya boleh komen aja nih. Komen. Nanti kita jawab ya. Atau mungkin bisa langsung ke Instagramnya Coach Heri di bisa. Heri Antonius. _Antonius. Luar biasa. Nanti bisa di follow nih teman-teman nih, coach kita yang sangat berprestasi ini nih. Jadi berat nih namanya. Ternyata berarti kalau kita ngomongin shooting tuh nggak sembarangan orang lempar ya, coach ya. Benar. Jadi ternyata tuh teman-teman tadi lihat ada beberapa hal-hal teknis yang harus diperhatikan tuh. Jadi kalau boleh diulangin, ada apa coach? Ada balance, elbow, eyes, follow through. Jadi nggak cuma sekedar kita ngelihat ring terus dilempar teman-teman ya. Jadi itu tadi yang mesti diperhatikan. Oke, coach, kayaknya saya udah belajar banyak banget ini, terutama mungkin teman-teman di rumah kayak udah banyak banget dapat pengetahuan dari Coach Heri nih. Luar biasa sekali. Kira-kira ada nggak sih coach, ini kan lagi masa-masa seperti ini kan, tadi kan coach bilang bisa dilatih di rumah. Otomatis kan ya bosen gitulah ya. Kira-kira bisa nggak sih coach, ada mungkin bisa memotivasi teman-teman yang ada di rumah gitu buat mengakhiri pertemuan kita, pelajaran kita. The last message gitu ya. Message. Pesan terakhir ngeri banget, jangan ya. Mungkin kalimat motivasi yang mungkin pesan-pesan untuk teman-teman di rumah kayak kayaknya keren banget nih kalau bisa latihan di rumah sendiri gitu ya. Nah, itu ada nggak tuh coach? Pertanyaannya bagus banget ya nih. Ini terakhir berat juga nih. Buat orang yang anak-anak atau siapapun yang suka basket ya, kalau dia cuma sekedar mau bisa gitu ya, kayak dia bisa coba-coba sekedar main atau coba-coba teknik yang tadi di rumah. Tapi kalau
tanpa ada beban gitu ya. Tapi kalau dia memang udah sebagai orang pemain atau dia mau serius gitu ya, dalam artian mau berprestasi lah katakan, lebih profesional lah ya coach. Bukan hanya sekedar coba main senang-senang isi waktu luang, tapi kalau dia mau profesional dia harus rutin latihan gitu ya. Kayak quote-nya Michael Jordan tuh. Oh gimana tuh? Michael Jordan yang pemain basket itu ya? Iya gitu kan ya. Some people want it to happen gitu kan. Some wish it would happen. Others make it happen. Gitu ya. Artinya apa tuh? Artinya gitu ya. Ada orang nih. Ngetes nih kayak. Aduh ini lepas. Ada orang yang mau dia berhasil gitu kan. Mau berhasil, gue mau jadi pemain bagus nih. Tapi begitu ada pandemi, kadang kayak gini nggak bisa latihan di luar, di rumah diem aja. Jadi alasan gitu ya coach. Atau mas, ya nggak mungkin gitu kan. Sesuatu yang kita mau, gue mau jadi pemain yang bagus, gue mau berprestasi, saya mau berprestasi. Tapi cuman sekedar mau doang nggak bisa. Ada orang juga yang berharap berhasil dalam basket, tapi dia diem aja nggak ngelakuin apa-apa. Tapi ada orang yang buat itu jadi terjadi. Apa yang kita inginin orang lain bikin dan orang lain berhasil. Sedangkan kita diem aja gitu. Artinya adalah gini, meskipun pandemi kayak gini, jangan cuma diem aja. Jangan sampai orang lain yang berhasil, bukan kita yang berhasil gitu. Luar biasa, keren. Jadi harus ya. Kita coba. Artinya, gitu kan. bagaimanapun keadaan kita nih teman-teman, ya tadi pesan dari Coach Heri, kita harus terus mencoba. Betul ya Coach? Betul, coba. Latihan apapun yang bisa dilatih. Nggak ada ring, coba dribblingnya dibenerin. Ya, tinggal kreativitas kita aja nih. Bener. Iya. Padahal tadi udah jelas tuh tips and triknya dari Coach Heri udah jelas banget, teman-teman. Silahkan mencoba tuh ya. Iya. Oke, jadi terima kasih banyak nih Coach Heri sudah meluangkan waktunya luar biasa di terima kasih. Sore hari ini yang cerah. Jadi makasih banget, jangan bosen-bosen kalau misalkan teman-teman di rumah minta tips and trick lagi. Boleh ya. Banyak. Ini kan temanya masih syuting kan, mungkin nanti ada. Oh, berarti nanti kita bisa bikin lagi part berikutnya kali ya. Part berikutnya. Boleh. Komen aja. Tinggal komen aja, oke. Mau apa? Iya. Atau nanti kita undang sih. Oh, siap, boleh. Saya ajak player gitu kan, pemain yang memang udah pernah saya latih itu lebih mungkin boleh lebih keren lagi bisa ya. Lebih bersemangat lebih gitu motivasi. Kan. Oke, thank you banget Coach. Sama-sama. Hadir. Jadi hari ini kita sudahi teman-teman untuk bincang inspiratif ya. Coach Heri tadi sudah berbagi ilmunya yang sangat-sangat luar biasa. Tinggal kalian mau atau bersedia melatih bagaimanapun keadaan kalian di rumah. Oke, sampai di sini untuk bincang inspiratif sama saya Alex Satria. Bye. Thank you. Thank you.